Orang tua. Oke, orang tua. Terus sekolah itu berarti neng di bulan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Dari Juli. Juli. Iya. Juli sekolah. Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Terus di bulan Juli, sekolah mah dibayar. Kadang suka ada iuran 2000, 1000. Oh lah gitu biasa normal ya, jajan geus 2000, 5000 ya kan. Berangkat ke sekolah kan Cibatu ya caket kan, jalan kaki. Enggak, kadang numpang ke teman. Kalau kan sekolah juga jarang bekal gitu. Kalau temannya nggak sekolah terus nggak ada bekal jadi nggak sekolah. Tapi kalau ada bekal ya jalan. Kenapa harus sekolah harus ada bekal? Karena kan harus pakai ongkos buat angkot. Angkot kan bisa jalan kaki. Itu jarak dari jauh, Hah? Cisanti. Deket lah Pak, Kertamukti ke Cibatu kan saya tahu Pak. Dari Kertamukti ke Cibatu itu dekat kalau menurut saya. Asal punya niat untuk bersekolah. Nih yang kesana dulu. Ayah lagi ngobrol. Dekat karena gini loh. Fokus sekolah itu selain urusan biaya ya, fokus sekolah itu adalah niat diri kita bersekolah. Ya kan? Nengnya niat bersekolah. Niat. Berani nggak berkorban untuk menempuh sekolah? Berani. Kalau jalan kaki 45 menit nyampe ya? Enggak sampai 45 menit. Berapa? Dari Cilandak aja ke depan 7 menit. Kalau pas tinggal sama mama ke depan ke jalan raya itu 7 menit. Terus kalau dari rumah Cisandri itu harus paling subuh kalau mau jalan gitu ya, ke sekolah. berapa jam? Enggak berapa jam sih, cuman setengah jam nyampe kan? Ya. Berarti nggak sampai 45 menit ya? Ya, Berarti dekat ya? dekat. Tahu nggak? Ini orang yang hidupnya mendapat kesulitan dan berani melewati kesulitan itu, dia akan mendapat kemudahan. Tahu nggak, seluruh orang yang sukses itu orang yang sudah melewati kesulitan-kesulitan. Saya kalau cerita, saya ke SMP 10 km dan ditempuh dengan naik sepeda. Sepedanya bukan sepeda bagus. Sepeda zaman itu belinya 3.500. Saya jual domba untuk beli sepeda itu. Artinya bahwa saya punya sepeda itu karena saya beternak, punya sendiri, saya jual baru bersepeda. Kemudian saya punya sepeda lagi tahun 94, 95, sepeda dengan harga 110.000, mungkin sekarang setara dengan sekitar 7 juta. Itu pun saya jual domba 4 ekor untuk dapetin sepeda. Dan ketika bersekolah itu, untuk apa saya ke sekolah naik sepeda? Agar orang tua saya nggak ngasih duit. Di tas saya itu nasi, sehingga ketika orang jajan di sekolah saya makan sendiri. Apa yang didapat hari ini adalah, ya mohon maaf ya, keberhasilan. Tahu nggak, saya waktu kuliah saya biaya sendiri loh, jualan bala-bala, jualan goreng tahu. Saya, mungkin orang nggak akan tahu, saya itu pergi kuliah jalan kaki. Perjalanan pergi kuliah jalan kaki 1 jam. Pulangnya, kuliahnya kan malam, kelas karyawan. Selesai pelajarannya jam 9. Itu pulangnya jalan kaki lagi. Selama jalan itu nemenin temennya pegawai. Untuk apa saya jalan kaki nemenin temen? Untuk dapetin nasi goreng malam hari, agar pulang nggak lapar. Jadi kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Nggak ada orang yang sukses itu tanpa kerja keras. Makanya saya tanya, kenapa sih ke sekolah harus pakai jajan? Apakah bisa nggak berjalan kaki? Saya tahu dari Kertamukti ke situ deket kan. Itu kan lurus nih Kertamukti, nanti ke perempatan. Dari perempatan ke Cibatu tuh deket gitu. Pas saya orang situ, pernah jadi bupati di situ. Dia tahu gitu loh nih. Jadi niatin dulu, sekolahnya dulu, lewati dong tantangan, lewati rintangan. Oke, niat tuh. Nengnya punya niat nggak? Punya. Bisa nggak ke sekolah jalan kaki? Bisa. Yakin. Nah, misalnya gini, ketika Neng bersekolah jalan kaki, Neng itu berolahraga tiap pagi. Kaki Neng akan keras, badan Neng akan bugar,
Kemudian siapa tahu lulus SMA bisa daftar POAN lulus. Bisa daftar Polwan lulus. Karena sudah terbiasa berolahraga. Beda kan ceritanya? Gitu. Yang ogok-ogokan banyak. Saya nanya itu dulu. Mau nggak berjalan kaki? Sudah, jalan kaki sekolah. Katanya sekolahnya berhenti. Iya. Kenapa berhenti? Karena kan emang udah ada biaya. Kan sekolahnya nggak bayar. Banyak ya bayaran, Pak. Bilang aja ke gurunya nggak bisa bayar, nggak ada duit. Udah berani. Harus berani. Neng bisa sambil cari tambahan sekolah. Gak ada modalnya. Kenapa bilang nggak ada modal? Kan Neng punya keyakinan nggak? punya. Punya doa nggak? Punya. Nah, orang yang punya keyakinan, punya doa bisa melewati itu. Saya dulu kuliah di Purwakarta, buka kantin di sekolah, nggak ada modal, nggak punya duit. Tapi karena ada punya keyakinan, ada yang minjemin. Ingat aja yang minjemin uangnya Galih, sekarang pegawai Bapenda Purwakarta. Saya dipinjemin uang 10.000 untuk buka kantin. Nah, Neng, pokoknya satu, jangan menyerah. Ayo, kalau menyerah rezekinya makin susah. Tapi kalau kerja keras, saya kan udah cerita. Neng pernah nggak makan nggak? Pernah. Berapa hari? Enggak berapa hari juga sih. Cuman ya sekarang enggak, besok bisa. Nah, telat. Saya 3 hari 3 malam Neng nggak makan, nggak ada duit. Dan apakah saya memperlihatkan diri saya lemah? Apakah saya memperlihatkan diri saya cerita ke orang tidak makan? Enggak, saya cerita ke orang makan. Pede. Kegiatan yang biasa, normal, nggak sedikit pun rasa lapar. Nah, ini penting saya nanamin, jangan beranggapan sekarang nggak ada duit, nggak punya ongkos, langsung berhenti sekolah. Nggak bisa nih. Awan dong. Yakin? Bisa di sekolahnya. Bu, saya nggak bisa bayar iuran sekolah. Saya menyapu aja di kelas. Bu, saya nggak bisa bayar sekolah. Saya menyuci motor aja. Pokoknya saya yang pengen sekolah. Gitu caranya. Dengan itu Neng jadi perhatian orang. Jadi kan ngelapin motor, ngelapin mobil kepala sekolah, nyapu di kelas. Itu gurunya akan sayang, kepala sekolahnya akan sayang. Dan akhirnya Neng bakal berlimpah rezekinya. Ada nggak orang yang berhasil terus kemudian disubsidi terus? Nggak ada. Orang yang berhasil itu hanya karena dikasih bantuan, jarang meraih sendiri. Ayo, mau nggak sekolah lagi? Udah. Emang iuran bayaran ke sekolahnya berapa yang belum dibayar? Ya baju, terus nanti bulan Februari kan ada ANIP 200.000. Gak tahu kalau ke depannya itu. Sekarang bayaran cuma itu doang sih. Bayaran cuma itu aja. Baju belum dibayar berapa? Belum sama sekali. Bukan, berapa harga baju yang belum dibayar? Sejuta, semua 1.700.000. 1.700.000. Baju apa itu? Baju khas, terus baju kebaya sama olahraga. Neng yang punya baju apa sekarang? SMP. Baju SMP. Pakai baju SMP. Kalau gurunya nanya, aku nggak mampu bayar seragam. Mentalnya bangun. Tapi aku pengen sekolah. Mungkin nggak dikeluarkan oleh sekolah? Nggak mungkin. Mungkin diusir nggak? Nggak mungkin, apalagi eranya era viral sekarang. Nggak mungkin. Tapi yang terjadi nih adalah nanti dapetin baju, dapetin fasilitas. Mentalnya bangun dulu kalau ingin jadi jagoan. Kalau ingin jadi ibu rumah tangga biasa ya sudah menyerah. Gitu. Mau sekolah nggak ya? Mau. Pakai baju SMP aja mau? Ya. Jalan kaki aja mau? Ya sudah. Gitu, sudah. Itu cara keren. Pengen cara biasa-biasa aja, pengen cara luar biasa. Luar biasa. Pengen cara luar biasa. Kalau cara biasa, saya kasih duit sekarang. Saya kasih 5 juta. Cara biasa. Tapi Neng bukan juara.
Kamu biasa kan saya kasih duit? Saya kan biasa kasih duit 5 juta, 10 juta, 20 juta, biasa. Itu cara biasa. Tapi saya tidak menjadikan juara, tapi menjadikan orang hanya untuk dikasihani. Orang yang ingin dikasihani nggak akan pernah berhasil jadi juara. Tapi orang yang tidak mau dikasihani, dia akan menjadi juara. Tahu kan kisah ibunya? Kisah ibu sama bapak 2 kali nikah toh? 2 kali menceraikan perempuan kan? Ada nggak resiko perempuan diceraikan siapapun? Neng, ada nggak perempuan punya resiko diceraikan? Ada. Punya resiko kan? Perempuan punya resiko diceraikan. Pertanyaannya adalah, perempuan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan, diceraikan menderita nggak? Menderita. Perempuan yang punya pekerjaan, punya pendidikan, diceraikan menderita nggak? Enggak. Mau jadi perempuan menderita apa perempuan hebat? Hebat. Ya kalau perempuan hebat, jadilah orang hebat sekarang. Mau jadi perempuan meratapi nasib, mau perempuan yang bisa mengubah nasib. Mengubah nasib. Jadilah perempuan yang bisa mengubah nasib. Jadi orang hebat sekarang. Saya katakan saya bisa ngasih sama Neng 10 juta hari ini, beli baju, beli ini, begini. Tapi menurut saya sih nggak keren gitu. Masuk konten YouTube saya nggak keren sekarang. Saya ingin, karena sekarang jadi gubernur, saya ingin mencetak anak-anak Jawa Barat menjadi orang-orang keren, bukan orang yang dikasihani. Siap nggak? Siap. Oke? Sekolah lagi. Nggak boleh menyerah. Oke, berikutnya. Di rumah punya pekerjaan? Nggak. Tidak. Bisa nyuci baju sendiri? Bisa. Bisa nyetrika sendiri? Bisa. Bisa ngepel sendiri? Bisa. Bisa. Dari SMA ke kantor puskesmas dekat? Dari SMA Heeh. dekat. Ke kantor kesehatan dari ke kantor kecamatan dekat? Dekat. Dari SMA ke kantor puskesmas berhadapan kan? Iya. Jaraknya paling 5 menit jalan kaki kan? Iya kan? Iya. Saya tanya sekali lagi, mau jadi orang dikasihani, mau jadi orang mandiri? Mandiri. Ya kan? Orang dikasihani ada yang sukses nggak? Nggak ada, paling dapat duit segitu banyak-banyak habis itu hilang. Iya. Orang mandiri suksesnya? Sukses. Orang yang dikasihani bisa memberi orang nggak? Bisa. Nggak bisa. Orang yang dikasihani bisa beri orang nggak? Nggak bisa. Iya, enggak. Orang yang mandiri bisa beri orang nggak? Bisa. Sudah, mulai hari Senin dan sekolah, saya tidak akan ngasih duit untuk baju seragam. Iya. Ya. Eneng, saya kasih pekerjaan. Jadi petugas kebersihan di puskesmas. Pagi-pagi dari rumah jalan. Kalau nanti kan pasti ada honornya. Ya kan gitu loh. Pagi-pagi udah nyampe di puskesmas. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jam 6 sudah di puskesmas. Eneng pagi-pagi di puskesmas nyapu halaman, nyapu ruangan, bersihin. Mau nggak? Mau. Habis itu sekolah. Ya. Pulang dari sekolah puskesmas lagi. Ngerapi-rapihin. Agar pekerjaan besok nggak terlalu berat. Ya? Ya. Nanti Neng akan dapat seragam. Akan dapat uang ongkos setiap hari. Akan dapat uang untuk bayar sekolah. Mau? Mau. Ya. Mau ya? Oke. Gitu. Mau? Salaman? Mau. Ya? Udah. Jadi nanti udah ya, yang gajinya bukan puskesmas, karena puskesmas nggak ada anggaran. Yang gajinya Bapak. Saya mau bantu Neng, tapi nggak mau ngasih cuma-cuma tiap bulan. Syaratnya adalah kerja. Kalau nanti Neng di kerjaan puskesmasnya itu berhasil, bersih, ya kan, baik, ya kita gajinya diterusin bulanan. Kalau enggak, saya nggak akan terusin. Kenapa? Karena saya tidak dalam posisi menyiapkan orang yang baik. Saya hanya memberi orang yang minta dikasihani. Mau nggak? Mau. Ringan kan? Ringan. Ringan kan? Nanti saya telepon kepala puskesmas. Pagi-pagi datang ke puskesmas, nyapu ruangan, kerja bersih, habis itu masuk ke sekolah. Habis sekolah, belajar di sekolah, pulang lagi, datang lagi ke puskesmas, beresin lagi. Bisa jadi besok nggak usah bersih-bersih, bisa agak siangan dikit, yang penting udah rapi.
Habis itu belajar. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya? Siap kan? Siap. Udah nggak masuk sekolahnya berapa hari? Hampir sebulan. Sebulan nggak masuk. Hampir. Udah besok hari Senin masuk aja. Nanti saya ngomong sama kepala sekolah. Kan SMA itu tanggung jawab Provinsi Jawa Barat, tanggung jawab gubernur. Kan saya minta hari ini seluruh anak Jawa Barat harus sekolah. Nggak ada kaya, nggak ada miskin. Yang nggak punya seragam saya siapin seragam. Tapi saya ingin bukan hanya diberi, tapi anak-anak Jawa Barat mandiri. Gitu loh. Dikasih seragam ditebus dong kerja. Kita kan kerjanya juga bukan kerja manggul kan? Ya ngisi waktu daripada ke sekolah siang, daripada sekolah hanya pagi-pagi nungguin lonceng main-main. Kan nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh gengsi dalam dirinya. Saya dulu kan di Jelu pernah juga bantu di situ kan. Cuman ditawarin kuliah nggak mau kan, siapa tuh yang orang Cilandak? Sangar anak? Mungkin. Sini kan. Cuman kan ya saya tawarin banyak tapi nggak direspon. Neng kalau berhasil di situ bukan hanya sekolah, Neng bisa kuliah. Neng besok bisa daftar akpol. Jalan kaki tiap hari kalau bisa. Ya kan sekali-kali jalan. Olahraga dari puskesmas ke SMA tuh lewatin lapang tuh sebenarnya olahraga tuh. Gitu. Ya. Nasibnya bukan hanya berhenti pada sekolah, siapa tahu besok bisa masuk Polwan, bisa masuk Koan, bisa jadi pengusaha. Ngerti ilmu kedokteran, bisa mengerti ilmu keperawatan, bisa ngerti ilmu kebidanan karena setiap hari jadi tukang bersih-bersih di puskesmas. Besok bisa jadi sekolahnya di Akbid, di sekolahnya di Akper, bisa sekolah di fakultas kedokteran, bisa. Nasib orang nggak ada yang tahu. Ya, oke kan? Ya, ini bapak nih. Dah, bapak besok kerja di tempat saya, ya. Besok bapak kerja di sini. Saya nggak akan ngasih duit sama bapak. Besok bapak kerja di saya di sini. Sini kan saya lagi ngerjain bangunan. Bapak tukang apa kenek? Ya udah jadi kenek di sini. Kerja. Selesai pak? Selesai kan, Neng? Selesai kan? Ya kan saya nggak kasih duit ya. Hari ini saya nggak akan ngasih duit. Saya hanya ngasih bapak pekerjaan di tempat saya dan saya ngasih Neng pekerjaan. Dari pekerja itu Neng dapatin duit untuk nebus seragam. Keren nggak? Keren. Lebih keren mana Neng saya kasih duit, Kerenan kerja. kemudian saya lepas lagi Neng besok mau dapetin mau enggak? Keren saya kasih Neng kerjaan sambil sekolah sambil bekerja. Keren mana? Kerenan sambil kerja. Iya, yang kerjanya kan bukan kerja nyari duit gitu, bukan kan ini. Untuk nebus Neng punya seragam, Neng bekerja. Ya kan? Ya. Saya juga dulu gitu kan, untuk dapetin uang jualan es. Untuk dapetin uang jualan layang-layang. Untuk dapetin uang jualan rokok. Untuk dapetin uang ngojek. Untuk dapetin uang jualan kayu bakar. Kan hebat gitu loh. Neng untuk dapetin uang saya bisa kasih sekarang 5 juta. Plak saya kasih, tebus seragam. Nggak ada artinya. Saya nggak mendidik. Tapi Neng kerja di puskesmas di situ, pergi ke sekolah, nanti seragamnya ketebus. Nanti tiap bulan Neng dapat uang saku untuk biaya Neng keseharian. Neng bisa jajan, bisa punya uang saku, punya martabat dalam hidupnya, Bapak bisa kerja. Aman kan? Keren nggak? Keren. Udah, salaman. Udah. Ya Pak. Itu cara. Siap? Saya udah nggak ini lagi sekarang. Kalau ngasih gitu, enggak lah. Gitu. Tapi saya nggak mendidik. Saya ingin mendidik hari ini. Gitu. Siap nggak Ning ya? Siap. Nggak akan malu jadi tukang sapu di puskesmas. Enggak. Wah, itu baru. Top itu. Sebenarnya saya udah nyiapin tuh Mayu udah 5 juta. Tapi saya nggak akan kasih. Rugi saya kalau ngasih. Kenapa? Saya nggak menjadikan orang menjadi orang hebat. Saya kan pengen jadiin orang-orang hebat. Nggak malu sudah sebulan nggak masuk sekolah. Malu sih. Berani nggak melawan rasa malu itu? Berani. Lebih malu mana? Lu SMA DO atau masuk sekolah lagi? Sekolah lagi. Iya sudah. Lebih malu udah Senin masuk sekolah. Ya.
Pak, gitu ya. Mulai Bapak besok kerja sini. Adiana kumaha? Aku mah Bapak, weh. Ulah nanyakeun. Ulah nanyakeun ka dina kowe kumaha Bapak, pekerjaan sudah ada, bener Bang Kos? Nggak boleh Bapak menyerah. Bapak alasan udah cetak anak 4, Pak. Bapak udah cetak anak 4, 2 kali kawin, Pak. Harus bertanggung jawab pada anak-anak, Pak. Gitu, Pak. Apa harus bertanggung jawab pada anak-anak. Gitu. Udah cetak anak 4, Pak. Cetaknya gampang kan? Enak lagi. Nah, harus bertanggung jawab. Gitu, Bang Kos. Besok Bapak jam 7 sudah di sini kerja. Nanti sorenya bisa bareng rombongan di sini tuh. Di sini yang kerjanya banyak Pak, orang Tasik, orang mana-mana, Pak. Hampir ada saya tuh hampir ada 100 orang. Tidur di sini bareng dengan karyawan pegawai yang lain. Gitu. Punya pekerjaan, bisa gajian, Pak. Dan gajian Bapak bukan untuk anak Bapak sudah bisa hidup sendiri. Gitu? Oke, Pak. Nuhun ya. Siap. Nuhun.